untuk beberapa tahun ke depan, sembari secara bertahap bagaimana penggunaan software itu bisa membantu di laporan keuangan, gitu. Tapi kan untuk yang software kan nggak bisa langsung kemusannya Yoga langsung software 5 menit bisa langsung keluar laporan keuangan, kan masih belum bisa. Nah makanya untuk perusahaan yang Yoga mungkin sembari bagaimana software itu bisa kayak gitu, yang bisa kita lakukan ya parameter keberhasilannya itu, Mas. Kan selain itu kan dari software aja kan sebenarnya yang bisa membantu itu kan. Bagaimana selanjutnya bagaimana parameternya ini yang kita rubah, dan variabel-variabel banyak yang bisa bikin keterlambatan tuh dikurang-kurangin, misalkan jadwal kosong, ujian, tugas, dan sebagainya itu. Nggak tahu, ini saya lihat pembicaraan untuk ini udah lebih dari 20 menit. Dan ini sebenarnya jadi harus kita lihat bahwa ini tuh rapat laporan pertanggungjawaban. Artinya nggak tahu, ini saya nggak ngikutin secara intens ya, cuman gini, yang coba dikatakan Yuan, Koni, saya melihat ya, ini supaya intinya pengen memasukkan itu ke depan. Artinya ada rekomendasi dari Rahmat mungkin. Dari Rahmat sendiri memang dari perjalanan dia dari pengalaman dia memang dia lebih memilih untuk yang sudah dia lakukan. Artinya saya menawarkan bagaimana kalau kita jadi di sini ada dua pendapat. Kita mau pakai yang sudah dilakukan Rahmat atau kita mau mulai mengarahkan ke software. Jadi artinya si yang nanti jadi kabir kan juga udah melihat ada dua pendapat ini. Kita lihat aja nanti di pengajuan broker gimana hasilnya. Kalau memang masih nggak setuju, kita berdebat di sana. Karena udah terlalu lama. Ada pertanyaan lain selain ini yang sebelum masuk laporan keuangan? Udah ya, laporan keuangan ya. Oke, kita masuk laporan keuangan. Silakan disimak. Disimak. Mat, jelasin dulu Mat yang dua batangnya. Oke. Laporan keuangan secara tahunan bisa dilihat di situ. Yang di akar batangnya, saya mohon maaf, itu tidak melampirkan tabel-tabelnya. Tapi kalau misalnya dilihat, ada biaya penyebutan. Itu mungkin labanya nggak kelihatan ya. Ini saya itu yang paling kecil. Ya itu labanya yang paling kecil itu. Jadi di laba yang jadi keuangan toko yang mengalami kerugian itu pada bulan Februari, pada bulan Juli, pada bulan Oktober. Ya, pada bulan Februari itu mengalami penurunan, mengalami kerugian. Kenapa? Soalnya itu mempunyai pengeluaran yang besar. Di situ kita mengeluarkan kontribusi, pokoknya skema awal kita kontribusi dari investor yang itu jadi kontribusinya tetap dilaksanakan gitu. Seharusnya pada bulan Februari itu kontribusi nggak usah, cuma saya tetap bayar kontribusi pada bulan Februari, akhirnya mengalami minus. Terus pada bulan Juli mengalami minus. Kenapa? Di sana soalnya liburan Ramadan, kita ada libur, terus penjualan pemasukannya dikit. Toko itu bukanya kan cuma saat sahur atau sahur dan setelah buka puasa. Saya menjelang buka puasa, jadi siang pagi itu nggak ada. Seperti itu pada bulan Juli.
Terus pada bulan Oktober, kenapa? Di Oktober kita mempunyai pengeluaran yang besar juga. Kontribusi satu, kedua barang. Barang itu maksudnya kulkas. Ya. Yang beli kulkas itu 2,6. Akhirnya, ya maksudnya pengeluarannya banyak. Kita jaga dulu. Mengalami kerugian. Ini up terakhir bagi Mas Novel. Wah, mati dong. Parah dia. Iya, doain enggak bener kenapa. Siapa tahu kan dia S2 atau tamu gitu, bisa mau ikut RA gitu kan. Kan secara Jadi siapa tahu kan. Jadi ini Mas, pemasukan di situ tuh sebenarnya penjualan barang. Hah? Ngedoain enggak bener kenapa. Iya, penjualan barang dan plus konsiliasi. Menikah gitu. Biar Nah, soalnya itu kan pemasukan uang kita. kayak si siapa Adam, Mas Joko nggak berharap. dasar pengompor terbaik lo nih. Iya. Udah dapet lu? Iya, Coba itu. Ini kesamaan. Terus kalau pengeluarannya itu yang beban-beban, misalnya beban kontribusi, beban gaji, beban investor, beban barang. Itu investor